Reporting from Washington. Reporting from London. New Delhi. Beijing. From Darwin. For ABC News 24. 24. 24. Selamat siang pemirsa. Sambil menemani istirahat Anda siang hari ini, kami akan memberikan beberapa informasi menarik bersama kami di ABC News. Saya Josephine. Dan saya Ivan. Dan inilah ABC News. Pemirsa, berita penculikan anak balita yang terekam CCTV di Masjid Al-Amin, Jawa Barat. Salah satu saksi mengatakan pelaku sudah mengintai korban sebelum melakukan penculikan. Sehari pasca terjadinya penculikan terhadap Natania Florence, anak perempuan berusia 3 tahun, putri tunggal pasangan Terrell Vincent dan Natasha Jotto, pihak keluarga belum mendapatkan titik terang. Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui anak Anda diculik? Ya, tentunya kami sebagai orang tua sangat sedih karena mengetahui anak kami yang satu-satunya ini hilang. Bisa coba ceritakan sedikit bagaimana dan kenapa terjadi penculikan ini? Jadi waktu itu saya sedang sholat, lalu suami saya ini sedang berbicara dengan para bapak-bapak, dan akhirnya kami tiba-tiba mengetahui ada berita bahwa anak kami hilang. Kapan terakhir kali Anda melihat anak Anda? Ya, sekitar pukul 12 ketika saya selesai berbincang-bincang dengan bapak-bapak di masjid. Bagaimana Anda menindaklanjutinya? Ya, kami sudah mencarinya di sekitar daerah masjid, namun masih belum ketemu, dan kami akan mencoba melaporkan ke pihak berwajib. Keluarga korban mengaku telah mencari korban ke sejumlah wilayah di Bekasi. Sementara, pengurus Masjid Al-Amin di Bintara 3, Bekasi, Jawa Barat, mengaku sempat melihat pelaku sebulan sebelum kejadian, bahkan sesaat sebelum aksi penculikan. Pengurus masjid melihat pelaku sedang bermain dengan korban. Pengurus masjid tidak mengira jika yang mengajak korban bermain ternyata pelaku penculikan. Saya tadi lihat ada ibu-ibu, terus ibu-ibunya tuh bawa cucu. Nah, saya kira itu cucunya ibu itu. Jadi saya masang spanduk. Nah, terus saya setelah masang spanduk, saya turun, saya pulang. Nah, tiba-tiba itu sekitar jam 12 itu ada ibu-ibu nanya rekaman CCTV, mau lihat rekaman CCTV. Sementara, pihak kepolisian Resort Metro Bekasi Kota masih terus melakukan penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi dan bukti. Ya, jadi bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus penculikan anak ini? Saya sangat menyesal dan prihatin terhadap kasus penculikan anak ini. Teganya orang menjadikan anak sebagai korban dan objek kepentingan mereka, menggunakan kepolosan dan ketidakberdayaan anak sebab anak tidak bisa melakukan perlawanan. Perbuatan ini harus dikecam, pelaku mesti dihukum seberat-beratnya karena melanggar hak asasi manusia, yaitu HAM. Kasus penculikan anak itu seringkali memanfaatkan kelalaian orang tua dan menjaga dan mengawasi anaknya. Seringkali orang tua sibuk dan sering meninggalkan anaknya dan tidak mengawasi kegiatan anaknya, sehingga memberikan peluang bagi para penculik itu untuk menculik anak. Saya berharap semua pihak, baik orang tua, masyarakat maupun aparat penegak hukum, bisa menjalankan perannya dengan baik, sehingga kasus penculikan ini anak bisa diminimalisir. Kenapa? Karena selain dapat mengancam kehidupan anak, hal itu bisa berdampak bagi terjadinya eksploitasi, perbudakan, penghilangan kebebasan, bahkan dapat menimbun teror dan kehidupan masyarakat. Modus kasus penculikan anak itu pun sangat beragam, seperti pemerasan, adopsi, perdagangan, trafficking, balas dendam, sakit hati, hingga pengambilan organ tubuh atau tujuan seksual. Apalagi dalam kasus ini, anak 3 tahun diculik, dia tidak tahu apa-apa, bahkan dia tahu hanya bermain, tapi dia diculik dan kita tidak tahu akan menjadi apa. Jika itu mempengaruhi dia dalam hal kedewasaan dia, kita tidak tahu anak itu bakal jadi apa besarnya. Sekian dari saya. Sebelumnya, aksi penculikan Natania Florence terekam CCTV Masjid Al-Amin di Bekasi, Jawa Barat. Kemarin, dalam aksinya, pelaku membujuk korban dengan bermain dan memberikan makanan. Pelaku yang diduga perempuan tengah baya, kemudian membawa korban kabur dengan cara menggendong korban. Ivan Dragan, Bekasi, Jawa Barat.